Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Arya Pratama dengan NIM 2020131110001. Ingin menjelaskan tentang konsep dan prinsip dasar akuntansi penghimpunan dana. Penghimpunan dana. Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Ketiga jenis instrumen ini biasa disebut dengan istilah dana pihak ketiga atau DPK. Kendati menggunakan instrumen yang sama, mekanisme kerja masing-masing instrumen penghimpun dana pada bank syariah berbeda dengan instrumen penghimpun dana bank konvensional. Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpun dana syariah terletak pada adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah. Ketentuan tentang larangan haramnya menggunakan mekanisme bunga bagi bank syariah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN dalam Fatwa DSN nomor 1 tentang giro, nomor 2 tentang tabungan, dan nomor 3 tentang deposito. Pada masing-masing fatwa tersebut juga difatwakan mekanisme alternatif yang dibenarkan prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 1 tahun 2000 tentang giro, disebutkan bahwa mekanisme giro yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip mudharobah dan wadiah. Selanjutnya, berdasarkan Fatwa DSN nomor 2 tahun 2000 tentang tabungan, mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharobah dan wadiah. Adapun untuk deposito dinyatakan dalam Fatwa DSN nomor 3 tahun 2000 bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharobah. Oleh karena mekanisme penghimpun dana pihak ketiga yang mengenal dua jenis, yaitu wadiah atau titipan dan mudharobah bagi hasil. Secara teori, pengklasifikasian penghimpun dana di bank syariah didasarkan pada penghimpun berdasarkan wadiah dan penghimpunan berdasarkan mudharobah. Penghimpunan dana menurut prinsip mudharobah. Istilah mudharobah merupakan istilah yang paling banyak penghimpunan dana dengan prinsip mudharobah. Istilah mudharobah merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai qirot atau muqarrodah. Mudharobah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian di mana pihak pertama atau sahib amal menyediakan dana dan pihak kedua mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama secara awal. Dalam
dengan prinsip mudharabah harus dipenuhi rukun mudharabah, yaitu yang pertama ada sahib mal atau pemilik dana atau nasabah, yang kedua ada mudharib atau pengelola dana atau pengusaha, yang ketiga ada amal itu usaha atau pekerjaan, yang keempat ada ijab kabul. Untuk melakukan mudharabah di bidang tertentu, cara, waktu, tempat, dan tentu saja. Dalam investasi terikat ini, pada prinsipnya kedudukan bank sebagai agen saja, dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa fee. Yang pertama, pola dalam investasi terikat dalam dilakukan dengan cara satu, channeling. Apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana, bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun. Dua, ada executing. Apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko, dan hal ini banyak menganggap bahwa investasi terikat executing ini sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah muamalat yang halal dalam Islam dan mempunyai syarat-syarat yang ditetapkan Islam, yaitu dana mudharabah. Dana mudharabah yang dihimpun harus dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang, serta dinyatakan dengan jelas jumlahnya dan harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkannya melakukan usaha. Yang kedua ada keuntungan. Pembagian keuntungan harus didasarkan sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal dan dituangkan dalam akad. Apabila ditetapkan bahwa semua keuntungan untuk satu pihak saja atau sejumlah uang masuk untuk salah satu pihak saja tanpa persen pembagian, maka muamalah tersebut menjadi tidak sah. Nisbah keuntungan berdasarkan perjanjian yang disetujui pada awal kontrak dan tidak ada jaminan kepada sahibul mal bahwa sahibul mal akan memperoleh keuntungan. Dalam hal usaha yang dijalankan mengalami kerugian dan kerugian tersebut bukan kesalahan atau kelalaian mudharib, maka kerugian itu akan ditanggung oleh sahibul mal. Mudharib hanya akan menanggung kerugian dari segi waktu dan tenaga saja. Jika suatu mudharib mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, dan pengusaha tidak mendapat apa-apa dari mudharabah itu. Dan jika tidak untung, maka pemilik modal hanya dapat kembali jumlah modalnya, dan pengusaha tidak mendapat apa-apa. 3. Yang kedua ada menghimpun dana dengan prinsip wadiah. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan barang di sini adalah sesuatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, dan barang lain yang berharga di sisi Islam. Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan, dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Atas kebijakannya, bank syariah dapat memberikan bonus kepada penitip dengan syarat satu, bonus merupakan kebijakan dari bank sebagai penerima titipan. Yang kedua, bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan baik dalam persentase maupun nominal tidak ditetapkan di muka. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah: pertama, ada barang yang dititipkan; kedua, orang yang menitipkan; ketiga, ada orang yang menerima titipan; dan yang keempat, ada ijab kabul. Wadiah terdiri dari dua jenis, yaitu wadiah yad al-amanah, yaitu dengan karakteristik yaitu merupakan titipan murni,
barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya. Oleh penitip. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab. Sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan. Yang kedua, ada wadiah yad ad-damar dengan karakteristik yaitu merupakan pengembangan dari wadiah yad al-amanah yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan, kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana dapat diberikan semacam intensif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Wadiah yad damanah dalam usaha bank Islam dapat diaplikasikan pada rekening giro dan rekening tabungan. Yaitu bank Islam boleh menggunakan uang itu dalam proyek berjangka pendek. Bank bertanggung jawab atas keselamatan uang itu di bawah konsep jaminan. Begitu juga dengan rekening giro. Tapi peluang bagi bank untuk menggunakan terbatas, karena pemilik barang bisa mengambil barangnya sewaktu-waktu melalui cek. Karena itu, bank boleh mengenakan bayaran atas rekening giro sebagai upah. Sedangkan untuk wadiah amanah dapat diaplikasikan pada kustodi. Aplikasi prinsip dalam perbankan adalah untuk produk tabungan mudharabah. Tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Halnya dengan giro, mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh DSN bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Tabungan mudharabah harus mengikuti ketentuan mudharabah yang ditetapkan DSN. Sedangkan tabungan wadiah harus mengikuti ketentuan wadiah yang difatwakan DSN. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, sebagian besar bank syariah menggunakan skema tabungan mudharabah. Berikut ini akan dibahas lebih detail tentang akuntansi tabungan mudharabah terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tabungan wadiah. Akuntansi tabungan mudharabah. Akuntansi untuk tabungan mudharabah dan penghimpunan dana bentuk lainnya yang menggunakan akad mudharabah pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk pengelola dana. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 25, dinyatakan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana atau nasabah penabung dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.
Transaksi penambahan tabungan mudharabah. Beberapa transaksi terkait tabungan mudharabah dapat mengakibatkan bertambahnya saldo tabungan mudharabah. Transaksi tersebut antara lain adalah setoran tunai nasabah, transfer dari kantor cabang lain ke rekening nasabah, transfer dari bank lain ke rekening nasabah, dan penerimaan bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah. Transaksi pengurangan tabungan mudharabah. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan berkurangnya saldo tabungan mudharabah adalah penarikan tunai oleh nasabah, transfer ke rekening lain pada bank yang sama, transfer kepada nasabah bank lain, serta penarikan biaya administrasi tabungan, pajak, dan lainnya oleh bank. Akuntansi tabungan wadiah. Akuntansi tabungan wadiah pada prinsipnya sama dengan akuntansi tabungan mudharabah. Perbedaan akuntansi tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah adalah dalam hal intensif yang diterima oleh nasabah. Berdasarkan PAPSI 2013, tabungan wadiah diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening. Setoran tabungan wadiah yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran tabungan wadiah melalui clearing diakui setelah efektif diterima. Intensif yang diberikan kepada nasabah tabungan mudharabah disebut dengan pihak ketiga atas hasil yang dihitung dalam presentasi tertentu. Yang harus dibayar oleh bank periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah. Adapun nasabah tabungan wadiah menerima intensif dalam bentuk bonus wadiah yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan di muka. Berdasarkan PAPSI 2013, pemberian bonus atas simpanan kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya pertama ada giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dalam perbankan syariah, mekanisme giro yang dibenarkan ada dua jenis, yaitu wadiah dan mudharabah. Dengan demikian, dikenal istilah giro wadiah dan giro mudharabah. Dalam praktik perbankan, skema yang umum digunakan adalah giro wadiah. Bagian berikut akan membahas kedua jenis giro tersebut. Pertama ada giro mudharabah. Giro mudharabah merupakan instrumen pengimpun dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Giro mudharabah harus mengikuti fatwa DSN tentang mudharabah. Akad mudharabah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Akuntansi giro mudharabah pada prinsipnya sama dengan akuntansi giro wadiah.
Pembeda antara akuntansi giro mudharabah dengan giro wadiah yang sudah dibahas adalah dalam hal insentif yang diterima oleh nasabah. Dalam giro wadiah, insentif yang diterima adalah bonus giro wadiah yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan di muka. Adapun insentif yang diterima nasabah giro mudharabah adalah bagi hasil dalam persentase tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah. Yang kedua ada giro wadiah. Giro wadiah adalah giro yang harus mengikuti fatwa DSN tentang wadiah. Akad wadiah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila sewaktu-waktu penitip mengambil dana tersebut. Dalam transaksi giro wadiah ini, nasabah bertindak sebagai penitip dana atau mudi dan bank bertindak sebagai penerima dana titipan atau muda. Bank berkewajiban menjaga dana titipan dan bertanggung jawab atas pengembaliannya bila sewaktu-waktu ditarik oleh nasabah pemilik dana titipan. Keuntungan atas pengelolaan dana titipan tersebut menjadi milik bank, karena hakikatnya wadiah adalah qard, dan pada prinsipnya tidak ada bonus yang karena hakikat wadiah adalah qard dan pada prinsipnya tidak ada bonus yang diberikan oleh bank kepada pemilik dana wadiah. Kendati demikian, bank syariah diperbolehkan memberikan bonus sukarela kepada pemilik dana wadiah dengan syarat tidak diperjanjikan di muka. Transaksi penambahan giro wadiah. Rekening giro wadiah dapat bertambah melalui transaksi penyetoran tunai, transfer dari tabungan maupun giro cabang lain dari bank yang sama, penerimaan cek dari nasabah bank lain yang diuangkan oleh nasabah suatu bank, dan penerimaan bonus giro wadiah dari bank syariah. Adapun transaksi pengurangan giro wadiah, beberapa transaksi yang berakibat terjadinya berkurangnya saldo giro wadiah antara lain adalah penarikan cek oleh nasabah giro wadiah untuk ditukar secara tunai, penarikan bilet giro untuk ditransfer ke cabang lain bank yang sama atau ke nasabah bank lain, serta potongan administrasi dan pajak tabungan. Kedua, deposito mudharabah. Menurut UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah, penyimpan, dan bank syariah dan atau unit usaha syariah. Fatwa DSN nomor 3 tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal, dan bank bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib,
Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk dengan bermudarobah dengan pihak lain. Modal yang didepositokan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Adapun pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Sebagai mudorib, bank menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Siklus kegiatan deposito dimulai dari transaksi pembukaan deposito oleh nasabah. Pada saat itu, antara nasabah dan bank sudah menyepakati nisbah bagi hasil dasar dan jangka waktu deposito. Tanggal pencarian deposito. Selama jangka waktu deposito, saldo deposito bersifat tetap karena pengambilan atau penambahan deposito hanya dilakukan saat jatuh tempo atau saat penutupan jika ingin diambil sebelum jatuh tempo. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah dimasukkan ke rekening yang lain, dan pajak yang mesti dibayar langsung diambil dari bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah. Penyajian transaksi penghimpun dana. Penyajian akun yang diberikan dengan transaksi penghimpun dana berdasarkan pada akad yang digunakan berdasarkan PAPSI 2013, terdapat beberapa akun yang berkaitan dengan penghimpun dana dengan akad mudharabah. Disajikan sebagai berikut. 1. Dana mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer dengan memisahkan antara dana mudharabah yang berasal dari bank dan yang berasal dari bukan bank. Yang kedua, bagi hasil dana mudharabah yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo, tetapi belum diserahkan kepada nasabah, disajikan dalam pos kewajiban segera. Yang ketiga, bagi hasil dana mudharabah yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo, disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. Pengungkapan transaksi penghimpun dana. Berdasarkan PAPSI tahun 2013, untuk dana yang dihimpun dengan skema mudharabah harus mengungkap antara lain, yang pertama, isi kesepakatan utama akad mudharabah berupa porsi dana dan pembagian hasil usaha. Yang kedua, rincian dana mudharabah yang diterima berdasarkan pertama, jenis mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang kedua, ada pemilik dana mudharabah. Yang ketiga, jenis mata uang dana mudharabah. Yang ketiga, rincian dana mudharabah yang disalurkan berdasarkan pertama, ada sumber dana mudharabah yang berasal dari mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang kedua,
ada penerima dana mudharabah, yaitu bank dan bukan bank syariah. Yang ketiga, ada jenis mata uang yang digunakan, rupiah dan valuta asing. Keempat, ada pihak-pihak yang berrelasi, baik nasabah ataupun nasabah penerima penyaluran dana mudharabah. Yang kelima, jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu, antara lain sebagai jaminan pembiayaan dan atau transaksi perbankan syariah lainnya. Pengungkapan transaksi. Untuk menghimpun dana dengan skema Wadiah PAPSI di tahun 2013 untuk menyebutkan hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain: 1. Rincian simpanan mengenai jumlah dan jenis simpanan termasuk pihak berelasi. Kedua, ada jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu. Kedua, pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan. Jadi, kita ulang secara garis besar. Penghimpun dana adalah dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional dalam bentuk dalam bank syariah. Penghimpun dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsip, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Apapun nama produk, yang diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut. Dan hal ini sangat terkait dengan porsi pembagian hasil usaha yang akan dilakukan secara antara pemilik dana atau deposan dengan bank syariah sebagai mudharib, untuk mengetahui lebih dalam tentang kedua prinsip tersebut. Pertama, ada penghimpunan dana prinsip wadiah yang dapat diartikan sebagai titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan barang di sini yaitu uang, barang, dokumen, dan barang-barang lain yang berharga lainnya. Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan, dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Atas kebijakannya, bank syariah dapat memberikan bonus kepada penitip. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah: 1. Barang yang dititipkan. 2. Orang yang dititipkan. 3. Orang yang menitipkan. Yang keempat, ada ijab kabul. Wadiah terbagi dari dua jenis, yaitu wadiah yad al-amanah dengan karakteristik yaitu merupakan titipan murni. Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penitip. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barangnya. Yang kedua, ada wadiah yad ad-damanah dengan karakteristik yaitu merupakan pengembangan dari wadiah yad al-amanah yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Wadiah yad al-amanah dalam usaha bank Islam dapat diaplikasikan pada rekening giro dan rekening tabungan
yaitu Bank Islam boleh menggunakan uang itu dalam proyek berjangka pendek. Bank bertanggung jawab atas keselamatan uang itu di bawah konsep jaminan. Begitu juga dengan rekening giro. Tapi peluang bagi bank untuk menggunakan terbatas, karena pemilik barang bisa mengambil barangnya sewaktu-waktu melalui cek. Karena bank boleh karena itu bank boleh mengenakan bayaran atas rekening giro sebagai upah. Sedangkan untuk wadiah amanah dapat diaplikasikan pada kustodi. Aplikasi wadiah dalam perbankan adalah produk tabungan wadiah dan giro wadiah. Pertama ada giro wadiah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 disebutkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, ditetapkan ketentuan tentang giro wadiah. Yang pertama, ada bersifat titipan. Yang kedua, ada titipan dan bisa diambil kapan saja. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Karakteristik dari giro wadiah antara lain, pertama harus dikembalikan utuh seperti semula sehingga tidak boleh overdraft. Yang kedua, dapat dikenakan biaya titipan. Yang ketiga, dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan, misalnya menetapkan saldo minimum. Yang keempat, penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek dan biliet giro sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu ada jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Ini lalu selanjutnya ada dana wadiah hanya dapat digunakan seizin penitip. Tabungan wadiah, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Dalam Fatwa DSN ditetapkan sebagai ketentuan tentang tabungan wadiah sebagai berikut. Pertama, bersifat simpanan. Yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Menghimpun dana dengan prinsip mudharabah. Secara garis besar, istilah mudharabah pengimpun dana dengan prinsip mudharabah. Istilah mudharabah merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai qirat atau muqarodah. Mudharabah adalah perjanjian atau suatu jenis perkongsian di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengolahan hasil usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati secara awal. Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah harus dipenuhi rukun mudharabah, yaitu pertama ada sahibul mal atau pemilik dana, yang kedua ada mudharib, pengelola dana, ketiga ada amal atau usaha, yang keempat ada ijab kabul. Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu pihak pengusaha diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun. Urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, dan perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terbatas ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.
Yang kedua ada mudharabah muqaidah, yaitu pemilik dana membatasi dan atau memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat yang tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau tanpa jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri. Dalam investasi terikat ini, pada prinsipnya kedudukan bank sebagai agen saja, dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa fee. Prinsip-prinsip mudharabah mutlaqah ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Yang pertama ada tabungan mudharabah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Dalam fatwa DSN ditetapkan ketentuan tentang tabungan mudharabah. Pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai saibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah. Dan selanjutnya, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Lalu, bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Yang kedua ada deposito mudharabah. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank. Jenis deposito berjangka. Dalam fatwa DSN ditetapkan ketentuan tentang deposito mudharabah sebagai berikut. Pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Keenam, bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan. Standar akuntansi, pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah tercantum dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, di mana bank sebagai pengelola dana atau mudharib sebagai berikut. Pengakuan dan pengukuran. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima, maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan. Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Lalu ada penyajian.
Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Lalu ada pengungkapan. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya, penyisian kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.